Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kirapi. Di video ini saya akan mereview Toyota Rush GR Sport ya. Nah, ini yang model terbaru ya. Jadi untuk TRD Sportivo sudah dinonaktifkan ya sekarang. Nah, fiturnya apa saja serta perbedaan dengan model yang lama, mari simak sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu bagi yang belum. Dukung channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih. Nah, kita mulai dari sisi eksteriornya ya. Untuk panjang masih tetap sama ya. Jadi basicnya masih tetap sama dengan model sebelumnya. Panjangnya 4,4 meter, kemudian lebarnya 1,7 meter, tingginya 1,7 meter, kemudian jarak antar sumbu rodanya 2,7 meter ya. Tampilannya seperti ini. Kita mulai dari sisi depannya ya. Untuk headlamp masih tetap sama ya. Teknologinya LED multi reflektor, kemudian lampu sen masih bohlam ya. Kemudian di sini ada di RL ya. Nah, untuk teknologi di headlampnya itu sudah disematkan auto on off ya, dan auto cut off. Kemudian untuk radiator grillnya seperti ini ya. Ada perpaduan di sini antara black piano dengan hampir sama sih warnanya, atau black room ya di sini. Nah, ini salah satu yang membedakannya di cover fog lamp. Cover fog lamp seperti ini ya. Kalau dulu full berwarna hitam. Jadi sekarang kombinasi antara warna body ya dengan warna hitam di sini, hitam daub ya. Untuk fog lamp masih bohlam ya. Nah, kemudian bagian bumpernya seperti ini. Kalau di tipe TRD yang dulu berwarna silver, ada aksen berwarna merah ya di sini. Nah, kalau di tipe GR yang sekarang di sini ada garnish berwarna hitam ya, seperti ini. Oke. Kemudian untuk bagian samping seperti ini ya. Nah, kita mulai dari rodanya ya. Untuk desain velgnya masih tetap sama ya, seperti ini. Two-tone machining, bahannya bahan alloy. Kemudian ringnya ring 17, profil bannya 215/60 ya. Sistem pengeremannya sudah ABS, masih tetap sama ya. Kemudian sudah ada hill start assist, vehicle stability control juga sudah ada. Nah, kemudian untuk di bagian depan ini sudah disematkan cakram ya, sistem pengeremannya, sedangkan di bagian belakang masih tromol. Kemudian di bagian atas di sini ada over fender ya. Kemudian ada emblem dual VVT-i. Nah, kemudian untuk cover spionnya two-tone ya. Sudah disematkan lampu sen, sudah electric mirror, auto folding dan retractable ya. Jadi sudah komplit untuk spionnya. Kemudian ada list room di sini memanjang sampai ke belakang ya. Kalau ini di tipe yang sebelumnya di tipe TRD juga sudah ada. Kemudian ada talang air dan ada roof rail ya di sini. Kemudian untuk door handle sewarna body ya, sudah disematkan smart entry di sini. Nah, ini yang salah satu yang menjadi pembeda dengan tipe TRD ya, yang model sebelumnya. Kalau dulu side body molding itu berwarna hitam, sekarang perpaduan antara warna abu-abu dengan hitam ya. Dan posisinya turun sedikit ya. Kalau dulu di sebelah sini, di tengah, sekarang lebih turun. Kemudian ada emblem GR-nya di sini. Kemudian untuk side kitnya masih tetap sama berwarna hitam. Nah, di bagian belakang juga sudah ada over fender ya. Masih tromol ya di sini. Oke, kita beralih ke bagian belakang. Antena sama-sama sudah sakpin ya. Spoilernya sudah disematkan high mount stop lamp LED. Kemudian ada defogger di sini. Kemudian ada wiper. Kemudian di sini juga ada garnish ya berwarna hitam.
Untuk kombinasi lampnya masih tetap sama LED ya, kemudian lampu sen dan lampu mundur masih bohlam ya. Seperti ini. Sudah ada kamera parkir ya dan sensor parkir di sini 2 buah. Kemudian ada reflektor di sini. Nah, kemudian ini emblem untuk GR Sport ya, seperti ini. Nah, ini juga yang menjadi pembeda model TRD yang sebelumnya itu dengan yang tipe GR. Seperti ini tampilannya. Untuk bumper bagian bawah. Nah, di sini ada sirip-sirip ya. Untuk di tipe GR ini, kalau di tipe TRD tidak ada sirip seperti ini. Kombinasi antara warna silver dengan warna abu-abu ya. Oke, sekarang kita beralih ke bagian interiornya ya. Nah, untuk pintu ini dominan berwarna hitam ya, tapi di beberapa bagian ada, nah seperti trim ini bahannya sama ya, sudah soft touch, masih tetap sama dengan model yang sebelumnya ya, yang TRD. Kemudian di trim berbahan fabrik di sini berwarna hitam. Kalau ini materialnya masih plastik dan terlihat pola-pola jahitan seperti ini. Kemudian ada aksen berwarna silver chrome ya, seperti ini di armrest dan di door handle. Sudah central lock, power window, auto up down hanya di sisi pengemudi. Kemudian sudah window lock. Nah, ini tombol untuk pengaturan spionnya ya, sudah electric mirror, retractable dan auto folding. Ini pengaturan sen kiri ya dan sen kanan. Nah, pengaturannya tinggal didorong aja kayak gini. Misalkan, nah tinggal seperti ini aja. Seperti joystick ya. Kemudian di bagian bawah ada 2 buah cup holder dan ada door pocket. Kemudian ada speaker di sini. Nah, untuk joknya seperti ini ya. Masih tetap sama. Warnanya warna hitam di sini. Kemudian untuk pengaturannya reclining, sliding dan height adjuster ya. Tapi pengaturannya masih manual. Kemudian ini untuk membuka tutup bensin dan membuka kap mesin di sebelah sini. Kemudian di bagian atas ada tempat penyimpanan. Ini tombol untuk start stop engine button. Nah, kemudian ini tombol untuk menonaktifkan vehicle stability control ya. Dan ini juga untuk menonaktifkan automatic idling system ya. Jadi ini salah satu fitur yang baru di Toyota Rush ini. Nah, di bagian atasnya sudah dibalut. Di bagian dashboard ini kombinasi ya antara bahan plastik, kemudian black piano dan bahan soft touch ya, atau bahan kulit seperti ini. Masih tetap sama dengan model yang sebelumnya yang TRD ya. Nah, kemudian untuk kisi-kisi AC-nya juga masih tetap sama ya. Ada frame berwarna silver ya, seperti ini pengaturannya. Bisa diputar juga ya, 360 derajat seperti ini. Nah, ini untuk layout dashboardnya ya, seperti ini. Untuk meter kombinasinya masih tetap sama ya di sini. Di sini ada MID kecil ya, tapi cukup menampilkan informasi ya. Di sini pengaturan jam, pengaturan menit, dan ini untuk pengaturan MID-nya ya. Ada odo, trip A ke trip B ya. Ini idlingnya juga. Kemudian suhu, temperatur ya. Kemudian rata-rata konsumsi bahan bakar dan jarak ya. Nah, kemudian untuk setir masih sama ya, sudah dibalut dengan kulit. Kemudian di sisi kiri di sini ada tombol untuk pengaturan audio ya, switch audio control. Di bagian sebelah kanan di sini tombol untuk mengangkat telepon ya. Sudah tilt ya, tapi belum teleskopik. Kemudian ada SRS airbag ya di sini. Jadi total untuk Toyota Rush ini masih tetap menggunakan 6 airbag ya. Jadi di sisi pengemudi, di sisi penumpang depan, kemudian di kursi masing-masing kursi depan ya, sampai ke belakang ya di sini. Tirai. Nah, kemudian untuk head unit masih tetap sama ya, seperti ini. Tampilannya agak berbeda ya sekarang. Nah, di sini sudah tidak ada slot untuk CD ya. Baik CD audio, CD DVD atau MP3 ya.
Nah, seperti ini. Sudah ada voice comment, kemudian koneksi ya. Koneksi ke gadget ya atau ke HP bisa melalui Bluetooth untuk mengaktifkan telepon atau audio ya. Kemudian sudah ada fitur Miracast ya dan Weblink. Nah, di sini port USB-nya. Sudah tidak ada aux ya di sini ya, port aux-nya. Oke, beralih ke bagian bawah. Di sini indikator untuk reminder seatbelt ya. Kemudian AC-nya seperti ini ya. Sudah auto. Ini pengaturan kipas. Ini pengaturan suhu ya. Seperti ini. Di bagian bawahnya ada pot power outlet. Kemudian ini tempat penyimpanan, tidak terlalu dalam ya. Kemudian ini tuas transmisinya seperti ini. Ini shifternya ya di sini. Sudah belum triptonic ya di sini ya. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan, ini tuas untuk rem tangannya ya. Kemudian ada cup holder di sini. Kemudian untuk console box sudah dibalut dengan kulit ya. Materialnya berbeda ya dengan di dashboard maupun di armrest ya. Jadi berwarna coklat di sini. Tidak terlalu dalam ya untuk tempat penyimpanannya. Kemudian untuk glove box belum soft opening ya. Nah, kemudian di bagian atas di sini ada tweeter ya. Di pilar A. Kemudian di sini sensor untuk auto on off ya. Nah, seperti ini ada sensor auto on off. Jadi ketika kondisi sudah gelap ya, kondisi di luar sudah gelap, otomatis jika di tuas lampunya di sini sudah diautokan, posisi auto di sini. Nah, jika kondisi di luar sudah gelap, otomatis akan lampu headlamp akan menyala ya. Ini jika dinonaktifkan. Nah, kemudian di bagian bawah di sini ada footrest ya. Footrest untuk kaki sebelah kiri. Oke. Kemudian di bagian atas untuk hand grip sudah retract. Kemudian seat belt sudah 3 titik, pretensioner dan force limiter. Desainnya fix ya, tidak bisa diatur untuk ketinggiannya. Kemudian untuk headrest sudah bisa diatur ya ketinggiannya. Kemudian untuk sun visor di sini ada vanity mirror ya. Kemudian ini untuk lampu belum LED ya. Ini bisa diatur, bisa di-off-kan atau ketika otomatis ya ketika pintu dibuka. Kemudian ini tempat penyimpan kacamata. Di sisi pengemudi sama sudah disematkan vanity mirror dan ada lampu juga ya di sini ya. Kemudian di sisi kanan ini di sisi pengemudi tidak ada hand grip ya. Oke. Nah, untuk joknya sendiri tebal ya dan cukup empuk juga. Jadi tidak membuat Anda pegal ketika perjalanan jauh ya. Nah, kemudian untuk desain dashboardnya masih tetap sama ya. Kombinasi antara hitam dope ya, kemudian black piano juga di sini dan warna beige untuk di material dashboardnya ya ini di bahan soft touch ya, sudah dibalut dengan bahan soft touch. Dan ada ornamen silver chrome ya seperti ini. Oke, kita beralih ke bagian belakang ya, kira-kira ada perubahan atau tidak. Nah, di pintu baris kedua ini seperti ini ya. Dominan berwarna hitam juga ya. Kemudian di armrestnya seperti ini, sudah dibalut dengan soft touch. Di trimnya juga bahan fabrik. Nah, kemudian ini tombol untuk power window ya. Ada cup holder di sini, ada 2 buah. Kemudian di bagian bawahnya ada door pocket, kemudian ada speaker. Untuk door handle sudah dibalut dengan silver chrome ya.
Ini di baris keduanya ya. Di bagian tengah di sini sudah ada cup holder ya. Ini sekaligus bisa jadi tempat penyimpanan untuk smartphone ya atau HP. Nah, karena di bagian bawahnya di sini ada power outlet. Kemudian di sisi jok penumpang depan dan pengemudi di sini sudah disematkan seat back pocket ya. Di bagian atasnya ada AC ya, ada AC sudah double blower, pengaturannya masih manual ya. Hand grip sudah retract, kemudian di masing-masing pengemudi sudah disematkan 3 titik seat belt dan sudah disematkan juga hand grip ya. Headrest maksud saya ya. Kemudian untuk lampu kabin masih bohlam ya. Kemudian di sini sudah ada isopik ya, jadi bisa menyematkan bangku khusus balita. Nah, ini seatbelt untuk penumpang tengah baris kedua. Untuk joknya sendiri sudah bisa diatur ya, reclining. Ini jika mentok ke bagian depan seperti ini ya, masih menyisakan jarak 4 ruas jari. Saya dengan kondisi badan, dengan postur badan tinggi 166 cm ya, bisa diatur ini. Seperti ini. Ini jika mentok ke bagian belakang. Jadi di bagian baris kedua ini tidak ada perubahan ya. Oke, kita beralih. Oh ya, untuk headroom ya, di bagian baris kedua ini masih menyisakan lebih dari 5 ruas jari ya. Jadi cukup nyaman ya. Kita beralih ke bagian baris ketiga. Kita cek apakah mudah atau tidak untuk membuka kursi ya, kursi baris keduanya. Sudah one shot tumble ya. Nah, aksesnya juga tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sempit ya, jadi cukup lah gitu ya. Nah, di bagian atas sudah ada hand grip, sama-sama sudah 3 titik seat belt ya, di sini sudah dicematkan. Kemudian di sisi kiri dan sisi kanan masing-masing sudah ada cup holder, ada side pocket juga ya, seperti ini. Dan ada speaker ya. Kemudian di sini ada power outlet. Nah, ini jika benar-benar jika dimentokkan ke bagian belakang ya, kursi di baris kedua ini. Jadi bisa terlihat ya di sini menyisakan 1 ruas jari ya. Tapi bisa diatur ya, tadi bisa diatur ini untuk baris kedua. Dan untuk di baris ketiga ini tidak terlalu tegak juga gitu ya, seperti ini. Jadi tidak bisa diatur lagi untuk recliningnya ya, seperti ini. Jadi sudah mentok seperti ini. Oke, kita beralih ke bagian mesinnya ya. Nah, ini untuk bagian mesinnya ya, sudah diberi peredam, hanya saja di kampas sini belum dicat seluruhnya ya. Masih terlihat belang ya di sini antara warna merah dengan warna abu-abu. Untuk konfigurasi mesinnya masih tetap sama ya di sini. Mesin masih memakai mesin 1500 cc, teknologinya DOHC Dual VVT-i. Nah, seperti ini tampilannya ya. Kemudian untuk maksimal power yang bisa dihasilkan 104 PS yang bisa dicapai di 6000 rpm ya. Dan untuk torsinya sendiri 13,9 kgm yang bisa dicapai di 4200 rpm. Oke, kita beralih ke bagian safety-nya ya.
Untuk safety-nya di bagian depan di sini sudah disematkan ABS ya, kemudian ada Hill Start Assist, jadi mencegah mobil untuk mundur ketika rem dan gas dilepas ya dalam beberapa detik ya, jadi menahan. Kemudian ada fitur Vehicle Stability Control, mencegah understeer atau oversteer ketika melewati jalanan berkelok ya. Nah, kemudian ada fitur EBS atau Emergency Brake Signal ya. Jadi ketika kendaraan mengerem mendadak, otomatis mobil akan memberikan sinyal berupa kedipan di lampu sen ya, bagian depan, kemudian di spion, dan di bagian belakang. Kemudian selain itu tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa sudah ada kamera parkir dan sensor parkir ya. Sini. Kemudian di bagian dalamnya sudah ada 6 airbag ya. 6 airbag. Dan di sisi baris kedua ini sudah ada fitur ISOPIC ya. Dan sudah disematkan 3 titik seatbelt, pretensioner, dan post limiter. Kemudian sudah disematkan headrest di masing-masing jok ya. Demikian review kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda ya. Jika suka mohon like, share. Jika ada pertanyaan, kritik, ataupun saran silahkan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dukung channel ini untuk terus berkembang. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.